Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kurang semangat, belum sarapan kayaknya. Oke, saya ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sehat puji Tuhan ya. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah. Belum. Nah, Ada yang belum ya sudah. ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Mohon bersabar. Nanti kita untuk pelatihan kita hari ini nanti itu memang ada kita siapkan snack dan juga makan siang seperti itu. Jadi nanti selama pelatihan ini nanti jadi nggak ada yang kan ada waktu istirahat nanti istirahat atau jeda sebentar. Jadi nggak perlu harus pulang ke rumah, ya kan? Karena istirahatnya sebentar aja. Mengingat materi kita banyak ya. Jadi nanti untuk makan siangnya di sini sama sarapan. Kalau ada yang suka kopi, nanti ngopi. Kalau ada yang suka teh, nanti ngeteh. Ya? Oke. Siap semuanya? Ya. Semangat ya? Kita berjanji untuk tidak ngantuk sampai selesai. Boleh ya? Yang ngantuk nanti diapain ayo? Coba. Kira-kira. Sanksinya apa kalau ada yang ngantuk? Karena biasanya kalau udah jam-jam 11-12 ke atas itu biasanya rentan dengan yang namanya ngantuk. Memang jamnya istirahat sih, ya kan? Cuma saya minta waktunya hari ini aja untuk tetap stay, ya tetap semangat lah sampai sore nanti ya. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, pelatihan kita pada hari ini, sebagai umat yang beriman, tentunya kita harus berdoa dulu, ya kan? Saya minta satu orang dari peserta untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita melaksanakan pelatihan ini. Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Oh ya, silakan Bu. Marilah sebelum kita memasuki pelatihan kita hari ini, kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu pada hari ini. Karena berkat dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Sudilah kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, roh penerangan atas diri kami, supaya kami mengerti apa yang akan dijelaskan oleh pembina kami. Ya Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan. Di sini saya tidak mengajari nanti ya. Di sini saya tidak mengajari, tetapi saya lebih kepada sharing. Jadi untuk mengikuti pelatihan di CU ini bisa dikatakan ya belum ada yang hebat lah. Kita masih sama-sama belajar, sama-sama menggali potensi diri. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu nanti bisa berkontribusi ya dengan pelatihan ini, berkontribusi dalam arti kalau masih ada hal-hal yang mengganjal di hati atau ada hal-hal yang selama ini yang mungkin yang ingin Bapak Ibu ketahui tapi belum diketahui, itu tolong disampaikan, tolong ditanyakan, dan kemudian kalau ada pengalaman juga berkaitan dengan CU, itu kalau bisa di-sharing kepada teman-teman yang lain. Oke, siap ya? Oke, dan ada satu lagi. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk puasa. Boleh? Loh, tadi kok ngomong sarapan tiba-tiba sekarang puasa, Pak. Itu gimana itu? Ya kan? Nah, puasa yang saya maksudkan di sini ini adalah saya mau mengajak Bapak Ibu semua
itu puasa gadget ya. Puasa gadget, tahu yang maksudnya ya? Jadi smartphone Bapak Ibu itu saya minta dengan sangat selama pelatihan nanti bukan berarti tidak boleh digunakan, tetapi supaya mengoptimalkan pelatihan kita pada hari ini, supaya kita bisa fokus. Jadi alangkah baiknya tidak usah dinonaktif, tetapi disimpan saja. Nanti kalau ada telepon yang masuk dan lain sebagainya itu bisa diangkat dan mungkin bisa keluar dari ruangan seperti itu sebentar ya kan? Seperti itu. Oke, berjanji ya? Siap? Ya. Wah, kayaknya nggak ikhlas ini. Siap nggak nih? Ya. Siap. Oke, kalau gitu sekarang kita berjanji kepada diri kita sendiri. Sekarang tangan kanannya diangkat ke atas. Ikuti kata-kata saya nanti ya. Nah, sekarang nanti tepuk teman di sebelah kanannya itu dan sambil mengikuti kata-kata saya. Oke, siap ya? Siap? Oke. Nah, nggak harus disentuh karena sekarang kita lagi social distancing. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Angkat tangannya sudah. Oke. Bro. Nah, kurang semangat Bapak Ibu ya. Itu. Nanti sebentar lagi ada nanti snacknya. Bersabar ya. Bersabar. Jadi ikuti kata-kata saya. Bro. Jangan main HP di sini ya, Bro. Jangan main HP di sini ya, Bro. Tidak boleh menerima WhatsApp-an. Tidak boleh menerima WhatsApp. Apalagi menerima telepon. Nah, sekarang teman yang di sebelahnya angkat tangan yang satunya lagi dan membalas. Nah, ikuti kata-kata saya lagi. Siap? Ya. Oke. Bro. Thank you ya, Bro. Saya tidak akan main HP. Kalau melihat saya main HP, cubit saja. Oke, siap ya? Siap? Oke, ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke materi yang pertama itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat mengapresiasi karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk ikut pelatihan ini nanti. Jadi harapannya semoga apa yang kita bahas pada hari ini nanti boleh bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya nanti. Oke, selamat mengikuti pelatihannya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita di CUID, Bapak Ibu, itu sebenarnya ada lagu himnenya Kredit Union, ya kan? Karena ini supaya nggak ngawur nanti nyanyinya, ya kan? Ya, jadi ini mungkin kita lewati saja, karena ini butuh latihan juga, ya kan? Kalau misalnya kita pelatihannya sampai 2 hari sih nggak masalah. Kita bisa gunakan untuk belajar bersama nada-nadanya, baru kita lanjutkan materi yang lain. Oke, karena mengingat kita materi hari ini banyak, jadi mungkin ini kita lewati saja, nanti kalau kita belajarnya belakangan. Nah, kemudian di Kredit Union itu atau di CU itu ada misinya, ya. Setiap lembaga keuangan itu tentu ada visi dan misinya. Ada misinya, kemudian ada visinya, kemudian ada nilai-nilai intinya. Nanti saya jelaskan semuanya. Kemudian ada slogannya juga, ya kan? Nah, tugas kita adalah apa? Sebelum kita masuk ke pelatihan ini, kita harus mengetahui dulu apa sih visi dan misi dari Kredit Union itu, slogannya seperti apa, dan nilai-nilai intinya seperti apa, biar nanti arah pelatihan kita itu jelas tujuannya kemana gitu. Jadi Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu untuk berdiri ya. Kalau misalnya saya nanti menyebutkan yang di atas ini judulnya, misalnya misi Kredit Union Daya Lestari, nah nanti Bapak Ibu silakan membaca yang di bawahnya dengan suara yang lantang ya. Memberdayakan dan membebaskan agar kualitas hidup anggota meningkat. Itu adalah misi kita. Nah, kemudian visinya adalah sama. Nanti ketika saya membacakan judul yang di atas, nanti Bapak Ibu membacakan yang di bawahnya, ya. Tuh. Visi Kredit Union Daya Lestari menjadi lembaga pemberdayaan berbasis komunitas yang sehat, aman dan lestari. Nah, ini semua nanti tentu poin-poin ini ada maksud dan tujuannya. Nah, demikian juga dengan nilai-nilai inti. Kemudian demikian juga dengan slogan nanti, slogan CU. Nah, kalau slogan CU ini ada gayanya sedikit ya.
Misalnya slogan Kredit Union Daya Lestari, maka gayanya adalah begini, Lestari CUku, ya kan, huruf L ya, Lestari CUku, berdaya hidupku. Nah, berdaya itu di tangannya ditaruh di dada sebelah kiri, seperti itu. Oke, bisa Bapak Ibu ya. Jadi Lestari CUku, berdaya hidupku. Oke, bisa? Oke, sekarang kita mulai. Sekarang untuk membacakan visi dan misi ini saya minta untuk berdiri ya. Kita ini nanti berdiri dulu supaya nggak ngantuk. Oke. Ya, siap? Ya, nanti untuk yang slogannya itu yang ada gayanya. Oke. Misi Kredit Union Daya Lestari: memberdayakan dan membebaskan agar kualitas hidup anggota meningkat. Visi Kredit Union Daya Lestari: menjadi lembaga pemberdayaan komunitas yang sehat, aman, dan lestari. Nilai-nilai inti Kredit Union Daya Lestari: anggota CU Daya Lestari selalu aktif, setia, saling percaya, bersaudara, dan rela berkorban, serta berperilaku ramah lingkungan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Slogan Kredit Union Daya Lestari: Lestari CUku, berdaya hidupku. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bukan begini ya, kalau sekarang kan lagi zamannya begini ya. Dari huruf L, kalau ini nanti malah menyatakan perasaan nanti. Ya, oke. Lestari CUku, berdaya hidupku. Nanti kita jelaskan maksudnya bagaimana. Nah, ini perkenalan tadi sudah. Nah, ini ibu-ibu yang cantik ini adalah ibu-ibu yang sama-sama bekerja di sini, ya kan? Nah, kalau kami di sini untuk sementara saat ini seharusnya kan 6 orang ini stafnya di sini, tapi karena ada beberapa kendala, jadi sejauh ini kami hanya bertiga saja. Teman-teman yang lain staf baru sebenarnya sudah ada, kemarin cuma nggak bisa masuk dulu ke wilayah kita karena pandemi ini, seperti itu. Nah, ini adalah kesepakatan belajar pembekalan wajib CU Daya Lestari. Nah, pembekalan wajib. Namanya di sini adalah pembekalan wajib ya, atau pelatihan wajib. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya istilahnya adalah pendidikan wajib. Jadi agak salah dia, bukan pendidikan tapi pelatihan atau pembekalan. Karena kalau pendidikan itu yang berkaitan dengan ya Bapak Ibu tahu sendiri lah ya kan. Kita di sini semuanya tentu bisa dikatakan sudah berpendidikan. Jadi nggak mungkin pendidikan lagi bahasanya kalau mengenai, nggak mungkin pendidikan itu hanya sehari 2 hari ya kan. Jadi ini lebih kepada pelatihan atau pemberdayaan gitu. Jadi ini ada kesepakatannya Bapak Ibu ya. Kesepakatan yang pertama itu peserta yang tidak dapat mengikuti pembekalan selama 2 hari secara penuh dianjurkan untuk mengikuti pada kesempatan lain. Nah itu sebenarnya aturannya. Tapi karena kita di sini tadi sudah kita preskan, artinya bukan 2 hari tapi kita 1 hari aja, seperti itu. Nah apabila tidak mengikuti semua sesi materi maka tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidikan CU. Maksudnya adalah kalau misalnya hari pertama ikut tadi, hari kedua enggak, ya kan? Seperti itu. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat. Dia bisa mendapatkan sertifikat nanti kalau misalnya ikut belakangan yang hari keduanya, seperti itu, bersama dengan peserta yang lain lagi tapi seperti itu. Cuma karena kita ini nanti kan hanya 1 hari, jadi harapannya cuma 1 aja. Kalau bisa harus mengikuti materinya dari awal sampai selesai. Seperti itu. Maka kita berhak mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Nah, terus sertifikat itu nanti tujuannya apa? Gitu kan? Nah, jadi setelah pelatihan ini nanti itu ada dapat sertifikat. Sertifikat itu tujuannya adalah untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan. Nah, kalau di persyaratan sebelumnya, kalau kita mau bergabung menjadi nasabah CU itu, yang paling pertama adalah kita harus sudah mengikuti pelatihan wajib atau pembekalan wajib. Nah, cuman karena ada beberapa kebijakan selama ini, jadinya itu pelatihannya bisa belakangan. Seperti Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota ini, ya kan? Sudah menjadi anggota duluan atau menjadi nasabah duluan, nanti untuk mengikuti pelatihannya belakangan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu nanti mengajukan pinjaman sewaktu-waktu, ya kan? Sewaktu-waktu mengajukan pinjaman, otomatis kita tanyakan kira-kira ada nggak sertifikat pelatihannya.
gitu. Nah, kenapa pinjaman itu setiap anggota yang meminjam itu harus ada sertifikat pelatihannya? Ini nanti adalah tujuannya supaya nanti si anggota yang meminjam itu dia tidak kewalahan atau tidak bingung sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman tadi. Setidaknya dia harus paham, oh kalau saya mau meminjam seperti ini, ya kan? Tapi kalau nggak ikut pelatihan dulu kan, tiba-tiba datang minjam, nanti dia sendiri yang bingung. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat mau mengajukan pinjaman, maka hal yang pertama yang ditanyakan itu adalah sertifikatnya, sertifikat pelatihannya. Seperti itu. Walaupun nanti ada persyaratan-persyaratan yang lain, nanti kita jelaskan juga ya. Selain sertifikat tadi harus ada apa? Seperti itu. Oke, sampai di sini jelas Bapak Ibu ya? Ya. Jadi nanti kita ini dalam pelatihan ini kita tidak ada yang namanya sesi tanya jawab. Ya kan? Maksudnya kalau misalnya ada yang maksudnya tidak disediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada hal yang membingungkan, tanpa saya tanyakan pun Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan kalau ada yang mau ditanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita harus siapkan waktu untuk sesi bertanya jawab nanti takutnya hal-hal yang mau kita tanyakan di awal tadi lupa lagi, ya kan? Jadi gitu. Jadi ada yang bingung langsung ditanyakan seperti itu. Jadi nggak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini materi kita nanti. Nah sebenarnya ini kan materi hari pertama. Banyak sih sebenarnya materi ini. Ini materi hari keduanya. Nah pertanyaannya adalah mengapa harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau pembekalan wajib? Seperti itu. Mengapa harus? Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin bertanya selama ini atau mungkin pada hari ini bertanya, Pak, kenapa sih CU itu harus ada pelatihan sih? Ya kan? Nah, padahal bank itu kan banyak, bank-bank yang keren-keren itu enggak harus ada pelatihan gitu kan. Nah, justru letak perbedaannya di situ Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau di bank-bank di luar sana tidak ada pelatihan, kita justru ada pelatihan. Alasannya apa? Itu nanti ada di dalam. Tapi alasan yang paling penting adalah CU itu kalau dilihat dari visi dan misi yang kita bacakan tadi, kita itu adalah lebih kepada mengelola manusia. Setuju ya? Mengelola manusia artinya mindsetnya, cara berpikirnya kita ubah supaya menjadi lebih baik. Nah, sementara lembaga keuangan yang lain di luar sana, bukannya kita mau menjelekkan, tapi Bapak Ibu nanti bisa melakukan penilaian sendiri. Mereka adalah lebih kepada mengelola uangnya. Terserah nanti si nasabahnya mau seperti apa, kehidupannya, cara berpikirnya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka adalah bisa mengelola keuangannya, mendapat keuntungan, selesai. Nah, sementara prinsipnya CU beda. Mungkin secara prosedural kita sama dengan lembaga-lembaga lain di luar sana. Artinya kita melayani simpanan, melayani pinjaman dan lain sebagainya. Nah, tetapi secara prinsip kita memiliki prinsip yang sendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Salah satunya tadi adalah harus mengadakan pelatihan. Gitu. Nah, jadi pendidikan merupakan salah satu pilar dari junior atau pilar itu mungkin bahasa lainnya adalah fondasinya ya. Fondasi. Kalau kita mau bangun rumah, yang pertama dibangun dulu adalah apanya? Fondasinya kan? Nah, fondasi ini adalah harus kuat. Nah, kuat atau tidaknya rumah itu nanti tergantung pada fondasinya. Nah, hebat atau tidaknya Bapak Ibu nanti dalam ber-CU itu tergantung dari seberapa sering kita mengikuti pelatihan dan seberapa banyak pengetahuan yang kita dapat melalui pelatihan itu. Ya kan? Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Gitu. Jadi itu tujuannya. Jadi pilar utama. Jadi ini di tujuan yang kedua ini. Tanpa pendidikan kredit union akan hancur, ya kan? Gitu. Nah, mengapa? Karena fondasinya tadi adalah pendidikan atau pelatihan, seperti itu. Nah, kenapa dia bisa hancur di sini dikatakan? Karena kalau anggotanya tidak paham, nasabahnya tidak paham apa itu CU, kemudian prosedural di CU itu seperti apa, maka dengan sendirinya nanti anggota itu akan malas dan menghilang. Nah, tapi kalau misalnya semua nasabahnya paham, mengerti dan tahu maksud dan tujuan kehadiran CU itu seperti apa, maka saya yakin mereka pasti akan bertahan juga. Seperti itu. Nah, kemudian banyak anggota yang tidak paham tentang gerakan kredit union, sehingga kredit union mungkin dirasa tidak membawa perubahan. Nah, ini kalau kita tidak ikut pelatihan, banyak anggota selama ini yang tidak mengikuti pelatihan. Jadi mereka menganggap atau menduga-duga bahwa CU itu adalah sebagai pembawa masalah. Nah, cuman yang menjadi persoalannya adalah seharusnya kalau ada hal yang menurut kita masih bingung atau mau ditanyakan, itu harus datang ke kantor, ya kan? Seperti datang ke lembaga, kita selalu siap untuk melayani konsultasi dari Bapak Ibu semua. Jangan tanyakan kepada anggota
yang di tetangga yang ada di sebelah kita, walaupun sama-sama anggota. Kenapa saya sarankan untuk tidak boleh tanya ke kiri kanan? Karena kadang pengetahuan setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau kita mendapat informasi itu langsung dari sumbernya kan enak gitu ya, seperti itu. Jadi CU dianggap membuat masalah baru, muncul masalah-masalah di kemudian hari dan lain-lain. Nah, oleh karena itu maka setiap anggota wajib ikut pembekalan wajib atau pelatihan wajib. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampai di sini? Enggak ada? Oke. Nah, tujuan dari pembekalan wajib anggota itu untuk apa? Nah, yang pertama adalah peserta mengetahui, memahami arti dan pengertian manual operasional CU Daya Lestari. Itu yang pertama. Kemudian peserta mengetahui syarat-syarat masuk anggota, ya kan? Untuk dengan ikut pelatihan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota, ya. Tapi kan kemarin saya pasti ada sosialisasi juga kan? Sebelum Bapak Ibu terregistrasi menjadi nasabah CU, saya kan sudah memberikan informasi, sosialisasi, walaupun sifatnya privat gitu ya. Mungkin hanya untuk beberapa menit saja, tapi ya saya menjelaskan sebisa-bisanya lah, seperti itu. Nah, kemudian peserta mengetahui dan paham jenis-jenis simpanan dan pinjaman di CU Daya Lestari. Karena simpanan kita di sini kan ada banyak ya. Jadi dengan mengikuti pelatihan seperti ini nanti kita paham kegunaannya masing-masing itu untuk apa. Ada yang namanya wedding layout. Ada yang tahu wedding layout itu untuk apa? Simpanan wedding layout, ada yang tahu Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Untuk nikah, karena ada kata wedding sana ya. Oke. Jadi wedding layout itu persiapan untuk pernikahan. Jadi seperti itulah, nanti masih banyak jenis simpanan yang lain, ya kan, yang akan kita bahas, gitu. Jadi jangan ini ya, kalau saya tanyakan satu atau dua hal nggak boleh ini ya, supaya kita juga tetap refresh gitu ya, supaya nggak bingung gitu. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, peserta mengetahui dan paham sistem pengkreditan di CU Daya Lestari. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum dia melakukan pinjaman atau sebelum dia percayakan uangnya untuk ditabung atau disimpan di CU, dia harus tahu dulu, dia harus paham dulu, ya kan? Seperti itu. Jadi yang kelima, peserta mengetahui pelayanan solidaritas dan jalinan di CU Daya Lestari. Nah, ini solidaritas nanti ini seperti apa sih maksudnya? Nanti kita jelaskan. Seperti itu. Kemudian peserta mengetahui dan memahami bahwa CU merupakan gerakan pemberdayaan, bukan sekedar simpan pinjam. Jadi inilah bedanya kita dengan lembaga keuangan yang lain tadi, di poin yang ke-6 ini ya. Jadi kita di sini tidak hanya sekedar melayani simpan pinjam, tapi lebih kepada pemberdayaan anggota. Bagaimana kita memampukan anggota yang sebelumnya ekonominya mungkin pas-pasan atau sangat terpuruk, tapi kita coba bangkitkan pelan-pelan. Yang pertama itu adalah tentu dengan mengubah cara berpikirnya dulu, ya kan? Seperti itu. Bukan bisa kita sediakan wadahnya untuk menabung, tapi kita tidak memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkan uang supaya bisa ditabung, ya kan? Kalau lembaga keuangan yang lain kan mereka hanya menyediakan wadahnya kan untuk menabung kan, gitu. Tapi mereka tidak pernah menawarkan kepada anggota bagaimana sih solusinya atau bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa ditabung tadi. Gitu. Nah, itulah bedanya nanti dengan CU. Nah, diharapkan nanti kalau misalnya dengan mengikuti pelatihan seperti ini, anggotanya itu menjadi lebih inovasi, lebih kreatif dan lebih teredukasi. Itu harapannya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada satu dua hal yang mungkin masih agak bingung, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Atau aman saja? Aman saja. Nah, ini nanti mungkin tentang sejarah, visi misi dan nilai-nilai dari CU ini mungkin nggak perlu saya jelaskan semuanya, ya kan? Nanti kita jelaskan yang penting-pentingnya saja. Sejarah kredit union ini juga ya mungkin nggak terlalu inilah. Tapi yang pasti supaya Bapak Ibu ketahui, saya ringkas saja. CU itu adanya bukan hanya di Indonesia. Ambil di tempat di depan Pak ya. Ya, silakan. Saya lupa untuk ingatkan kembali. Ya silakan. Maaf Pak ya, kami sudah duluan ya. Oke, selamat bergabung dan mengikuti. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi CU itu sebenarnya supaya Bapak Ibu ketahui bahwa CU itu adanya bukan hanya di Indonesia, apalagi hanya di Kalimantan. Enggak, ya.
Jadi CU itu sebenarnya bukan suatu lembaga yang buatan Indonesia atau didirikan oleh orang Indonesia, bukan. CU itu sebenarnya adalah berasal dari negara-negara Eropa, seperti itu. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa negara-negara lain pun, negara-negara maju pun di dunia ini sudah memiliki CU. Kita justru yang belakangan, seperti itu. Nah, kalau negara-negara yang maju aja merasa atau menganggap bahwa CU itu bisa membawa perubahan, nah tentu kita yang masih negara berkembang juga tentu bisa dong mengikuti kan, seperti itu. Nah, definisi kredit union. Jadi mungkin dalam pengetahuan kita selama ini, CU atau kredit union itu adalah tempat untuk melakukan pengkreditan, ya kan? Pasti dalam pikirannya selama ini seperti itu, ya kan? Nah, padahal kenyataannya enggak. Kita itu adalah sama dengan lembaga keuangan secara prosedural, tapi tentu di prinsipnya tadi beda ya. Kita memiliki prinsip tersendiri yang berbeda dengan lembaga keuangan lain, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kredit union itu berasal dari bahasa Latin katanya ya, dengan kata credere atau credo, yang artinya percaya. Jadi kredit itu berasal dari kata credo, Bapak Ibu ya, bahasa Latin. Credo yang artinya percaya. Nah, sedangkan union itu adalah berarti kumpulan orang-orang, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, pengertian atau definisi dari kredit union itu sendiri adalah perkumpulan orang-orang yang saling percaya. Nah, perkumpulan orang-orang yang saling percaya. Saling percaya di sini maksudnya bagaimana? Nah, saling percaya di sini maksudnya adalah anggota itu dia percayakan uangnya kepada CU dengan menyimpan uangnya kan, apakah itu melalui tabungan biasa atau melalui deposito. Nah, kemudian nanti CU akan percayakan uang anggota tadi itu untuk dipinjamkan juga kepada anggota melalui pinjaman, ya kan? Nanti kita akan jelaskan seperti apa sih pergerakan uang di CU itu. Jadi di CU ini prinsipnya kita terbuka, Bapak Ibu. Dan dengan anggota kita tidak ada yang namanya ditutup-tutupi. Jadi masalah prosedur cara bergeraknya uang di CU itu, pendapatannya CU itu dari mana sih? Nanti kita akan jelaskan semuanya. Seperti itu. Nanti ada materinya sendiri nanti. Seperti itu. Tapi yang pasti perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengertian dari kredit union tadi bukan untuk pengkreditan seperti pada umumnya ya. Gitu. Jadi kita di sini adalah lembaga keuangan, di mana kita ini adalah terdiri dari kumpulan orang-orang yang saling percaya. Seperti itu. Nah, ini pendiri dari kredit union itu. Nah, Friedrich Wilhelm Revision. Dia ini adalah orang Jerman ya. Orang Jerman. Jadi, kredit union itu pertama kali adanya di Jerman. Nah, kemudian berkembang ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai ke Indonesia. Nah, jadi dari sekian banyak negara yang ada di dunia ini, itu mungkin kurang lebih sudah ada 75 negara yang di dalamnya ada kredit unionnya. Ya kan? Nah, dan sebagian besar adalah negara-negara maju, ya kan? Artinya kan berarti ini cukup baik nih CU ini. Kalau negara maju aja masih percaya dengan CU, berarti kita negara berkembang juga perlu tentunya supaya bisa menjadi negara yang maju. Ini mungkin saya nggak perlu jelaskan semuanya ya, dengan waktunya terbatas. Ini kita langsung ke sejarah bagaimana CU itu bisa ada di Indonesia ya. Jadi pada tahun 1955 beberapa kredit union dibentuk. Nah, tahun 1967 WOKU ini singkatan dari ini ya, Asosiasi CU Dunia ya. Nah, diundang ke Indonesia yang diwakili oleh Mr. Bailey untuk memperkenalkan gagasan kredit union. Jadi tahun 1970 dibentuk Credit Union Counseling Office atau TUCO yang disebut BK3I. Nah, kepanjangannya adalah Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia di Jakarta yang dipelopori oleh seorang misionaris, yaitu Pater Karel Albert. Jadi ini adalah bagian dari gerakan misi, Bapak Ibu ya. Gerakan misi para misioner seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama juga bahwa CU itu masuknya itu atau dibentuknya di Indonesia itu sudah lama sekali, ya kan? Cuman ada beberapa di antara kita yang mungkin mengenalnya baru kemudian. Seperti itu. Nah, ini tadi dia pelopornya yang membawakan CU di Indonesia.
bagaimana dengan CU Daya Lestari kita ini? Karena CU ini kan di Indonesia itu ada banyak Bapak Ibu ya. Di Jawa, di Jakarta sana, kemudian di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera, di Kalimantan sini, di Sulawesi itu banyak CU. Jadi bukan hanya adanya di Kalimantan. Jadi punya kita yang ada di Kalimantan Timur ini dan Kalimantan Utara itu namanya adalah CU Daya Lestari, dan masih banyak CU-CU yang lain. Pada dasarnya sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama sih. Cuma ada beberapa kebijakan yang setiap CU itu beda-beda. Artinya ada yang ditambahkan sedikit dan ada yang dikurangkan sedikit dari fondasi awalnya seperti itu. Tapi pada prinsipnya pada secara umum itu sama. Jadi CU Daya Lestari itu berdiri pada tanggal 4 Juni 2001. Ya, tanggal 4 Juni 2001 yang diperkenalkan pertama kali oleh almarhum Tantingmo. Ya, ini orang asli Kalimantan, ya kan? Tapi menetapnya di Kalimantan Barat pada waktu itu. Sudah almarhum ya. Nah, awal perkembangan CU Daya Lestari didirikan oleh 30 orang pendiri dan anggota berjumlah 113 orang dengan aset 23,5 juta rupiah. Jadi awalnya segini aja. Ya. Jadi awalnya itu hanya didirikan oleh 30 orang, anggotanya hanya 113 orang pada waktu itu, dan asetnya hanya 23,5 juta rupiah. Tapi segala sesuatu yang besar itu kan mulai dari yang kecil Bapak Ibu ya. Ya kan? Itu. Oke. Kemudian kita juga sudah terdaftar. Ya, terdaftar pada tanggal 12 Mei 2003 dengan badan hukum. Jadi kita ini bukan abal-abal ya. Jadi badan hukumnya cukup jelas. Ya kan? Itu. Jadi sudah terdaftar di badan hukum dengan nomor yang ada di dalam ini. Seperti itu. Nah, yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda. Jadi secara hukum ini kita sudah terdaftar. Jadi bukan ilegal lagi, tapi sudah legal gitu ya. Nah, kemudian perkembangan hingga kini per 31 Desember 2019 kemarin dari 23 juta tadi itu sudah menjadi 922 miliar uang dari seluruh anggota yang disimpan di sini. Seperti itu. Nah, anggotanya dari 113 orang tadi itu sudah menjadi 46.700. Itu per Desember kemarin. Ya kan? Sekarang pasti sudah meningkat lagi. Jadi kalau kita lihat ini perkembangan itu sangat luar biasa, lumayan lah seperti itu kan. Dan yang paling penting sebenarnya CU itu berkembang dengan baik itu bukan dilihat dari jumlah anggota atau asetnya Bapak Ibu. Ya kan? CU itu dinyatakan sangat bagus perkembangannya apabila anggota-anggota yang dari CU itu sendiri itu kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tolak ukur kita. Kita tidak dengan lembaga lain. Tadi kalau lembaga lain itu mungkin mereka menganggap bahwa kalau misalnya aset mereka besar itu berarti dinyatakan sukses, ya kan? Nah, tapi kalau kita di sini enggak. Ya kan? Memang ini tetap penting juga, tapi yang lebih penting itu adalah seperti apa sih perkembangan kehidupan dari masyarakat atau anggotanya tadi. Gitu. Jadi itu tolak ukurnya di situ. Nah, jumlah tempat pelayanan atau kantor cabang ya bahasanya. Jumlah kantor cabang kita itu sudah ada 29 kantor cabang. Itu tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ada 29. Jadi nanti Bapak Ibu suatu waktu kalau misalnya mau transfer uang hanya untuk di sekitar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu masih bisa antara sesama CU seperti itu. Nah, dengan CU yang lain juga yang tidak ada di Kalimantan itu sebenarnya bisa, cuma butuh waktu lagi. Ya itu ya. Karena kita sekarang ini nanti saya jelaskan kita ini masih ada beberapa kekurangan. Ya kan, mulai dari untuk transaksi dan apa segala macam, ya kan. Kalau lembaga keuangan yang lain kan ya sudah canggih ya, itu tidak bisa kita pungkiri sudah canggih. Nah, itu nanti kita akan jelaskan bagaimana prospek kita ke depannya nanti. Nah, ini tadi struktur organisasinya, mulai dari anggota sampai ke tingkat dunianya seperti ini ya. Nanti ini mungkin nggak perlu saya jelaskan ya. Nanti malah Bapak Ibu nanti bingung sendiri nanti. Gimana? Jadi ini mereka ini ada ketuanya, wakil ketua dan seterusnya. Nah, dan yang paling penting di sini adalah ini pengawas. Jadi CU Daya Lestari itu ada pengawasnya Bapak Ibu. Pengawas itu tugasnya seperti apa? Itu sama dengan suatu negara, itu mungkin bisa dikatakan mungkin lembaga KPK-nya atau tim auditornya. Seperti itu. Jadi kami yang bekerja di CU itu tidak bisa semena-mena.
tidak bisa semena-mena atau tidak bisa sesuka-suka hati gitu kerjanya. Apakah itu dari jam kerja, kemudian atau apakah itu dari pengelolaan uang seperti itu. Karena kalau ada penyelewengan sedikit pun, itu pasti suatu saat akan diketahui. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ini kita diaudit per 3 bulan sekali, ya kan? Jadi pengawasan ngeri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau masalah untuk mengenai simpan uang di CU, karena pihak CU, orang-orang yang bekerja di CU pun nggak bisa sembarangan. Karena ada tim audit tadi, pengawas tadi. Tugasnya pengawas ini adalah mereka terus berkeliling dari CU yang satu ke CU yang lain untuk mengecek itu tadi. Apakah di sini CU yang ini sudah aman atau belum? Nah, 3 bulan kemudian mereka akan lagi masih aman atau belum? Gitu. Nah, itu tugasnya mereka ini. Jadi mereka ini sama seperti tim KPK lah, ya kan? Mencari tim pencari fakta, ya kan? Untuk mengetahui apakah ada penyelewengan atau tidak. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ya? Atau sudah ngantuk? Ingat kita sudah berjanji tadi. Oke. Nah, ini saya jelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita di CU ini kan sistemnya harus terbuka. Terbuka dalam arti apa? Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana sih pengelolaan keuangan di CU itu? Nah, kemudian CU itu bisa memperoleh atau menghasilkan pendapatan itu dari mana? Sampai bisa memberikan bunga kepada uang Bapak Ibu yang disimpan di CU gitu kan? Seperti itu. Itu bagaimana? Jadi kita di sini sifatnya keterbukaan. Kenapa harus terbuka seperti ini sama anggota? Itu karena uang yang dikelola CU itu adalah bukan uangnya CU, tapi uang dari anggota semua. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa CU itu tidak ada bosnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang, Bapak atau Ibu simpan uangnya di mana? Di CU. Bosnya CU itu siapa sih? Nah, jangan Bapak Ibu sebut si A, si B, jangan. Itu. CU itu tidak ada bosnya, Bapak Ibu. Bos dari CU itu sendiri adalah kita sendiri, Bapak Ibu sendiri. Nah, ya, karena apa? Kenapa saya mengatakan bahwa Bapak Ibu sendiri itu adalah bosnya? Karena uang yang dikelola di CU itu bukan uang dari investor, ya, bukan uang dari penanam saham, bukan uang dari orang-orang tertentu yang mungkin memiliki kekayaan yang cukup, bukan. Tapi memang murni dari uang dari anggota. Cuma tugasnya CU adalah mengelola, yang mana hasilnya itu nanti akan kembali kepada anggota lagi, kepada anggota sebagai bos dari penggunanya tadi. Ini saya jelaskan. Nah, ini adalah para anggota Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah para anggota. Para anggota ini mereka percayakan uangnya itu untuk disimpan, ya, atau diinvestasikan kepada CU, ya kan? Oke, di sini sampai sini pasti kita sudah paham. Nah, terus nanti simpanan uang dari ribuan anggota tadi oleh CU itu berupa simpanan atau investasi itu dikelola oleh CU, ya kan? Dikelola. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan saham, simpanan non saham tadi itu dikelola oleh CU. Dikelolanya bagaimana? Itu digunakan dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Ya enggak? Setuju ya? Oke. Nah, itu pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Kemudian nanti dari pinjaman ini, dari pinjaman yang kita berikan ini, otomatis uangnya pasti tetap kembali dong, ya kan? Uangnya pasti tetap kembali. Nah, di samping uang yang dikembali, itu ada pasti jasa pelayanan atau bunganya, ya kan? Dari pinjaman itu. Nah, selain uang kita kembali aman, maka pasti kita juga dapat untung tadi dari bunganya tadi. Nah, terus apakah bunganya ini untuk CU atau untuk orang-orang yang bekerja di CU saja? Ya, enggak juga. Ya kan? Memang ini tetap dikelola oleh CU dari hak penghasilan tadi itu, hasil pendapatan tadi itu dikelola oleh CU dengan cara bagaimana? Yang pertama kan kita untuk beli perlengkapan-perlengkapan yang ada di kantor, ya kan? Yang kedua itu adalah untuk bayar staf-staf seperti kami ini yang bekerja dari penghasilan tadi. Tapi kami tidak pernah melupakan bahwa uang ini tadi sampai dia mendapatkan penghasilan tadi ini bukan uang dari uang kami, tapi adalah uang anggota. Maka uang itu juga harus hasil pendapatannya juga harus kembali kepada anggota juga, ya kan? Sebagiannya. Nah, berupa apa? Yaitu dengan memberikan bunga kepada simpanan Bapak Ibu tadi. Jadi makin besar Bapak Ibu berkontribusi atau menyimpan uang di CU, maka nanti dapat keuntungan atau dapat bunganya semakin besar, ya kan? Jadi adil kan? Kalau dia simpannya 5 juta ya sesuai juga, berarti nanti bunganya sekian. Kalau misalnya si B-nya simpannya 10 juta, berarti otomatis lebih besar lagi karena kontribusinya besar tadi. Seperti itu. Jadi yang pasti cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu.
Ya. Dari anggota ke CU dikelola oleh CU dengan cara diberikan pinjaman kepada anggota atau mungkin kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang memang juga anggota CU. Nah, kemudian nanti kembali, nanti akan kembali ke anggota juga keuntungannya. Gitu. Jadi di CU itu tidak ada bosnya. Ya kan? Sampai hari ini pun tidak ada. Misalnya siapa pemilik CU itu. Tapi kalau misalnya siapa ketua pengurus dari CU itu ada pengurusnya, ketua pengurusnya bukan pemiliknya ya. Siapa wakil ketuanya, siapa sekretaris bendaharanya, siapa pengawasnya, siapa stafnya seperti kami ini. Itu baru ada. Tapi kalau misalnya siapa bosnya itu belum ada bosnya, nggak ada bosnya. Ya, karena uang itu adalah uang anggota, bukan uang dari segelintir orang tadi. Nah, itulah yang membedakan CU dengan lembaga keuangan yang lain. Ya, kalau kita tadi kan lebih peduli juga kepada untuk memberikan keuntungan atau penghasilan tadi kepada anggota. Nah, kalau lembaga lain itu yang lebih merasakan keuntungannya itu adalah siapa? Ada yang tahu? Kalau lembaga lain di luar sana, mungkin nggak perlu lah saya sebut mereknya kan. Kira-kira keuntungan yang lebih besar kemana Bapak Ibu? Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Kalau lembaga keuangan yang di luar sana, itu uang yang sebagian besar uang yang dikelola di sana tadi adalah uang dari para investor tadi, yang sampai triliunan ditaruh di sana. Ya kan, kemudian mereka kelola, kemudian nanti hasilnya otomatis yang lebih besar mendapatkan itu adalah si investornya tadi, karena dia sudah berkontribusi untuk menyimpan uangnya di sana, seperti itu. Nah, investornya dapat, nah sementara kita yang hanya simpan 5 juta, 10 juta di sana, bukannya bertambah dapat bunganya tadi, memang ada bunganya, tapi jumlah potongannya lebih besar daripada bunga yang kita dapatkan. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Jadi potongannya lebih besar. Kalau kita di CU, Bapak Ibu, potongan itu enggak ada. Potongan harian, potongan bulanan tidak ada. Seperti itu. Jadi di luar sana kalau kita menggunakan ATM, semakin sering kita menggunakan ATM, otomatis potongannya semakin besar. Setuju ya? Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hanya simpan 10-20 juta, jangan heran kalau misalnya pertumbuhannya lambat atau bahkan nggak bertumbuh sama sekali uangnya, tapi justru semakin berkurang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi anggota, nanti bisa dicoba disimpan 5 juta aja lah. Kalau misalnya ada uang, coba nggak usah diganggu selama 6 bulan aja, nggak perlu lama-lama, 6 bulan. Yang di CU tadi 5 juta itu jadinya berapa, di bank itu jadinya berapa. Gitu. Nanti bisa cari tahu sendiri perubahannya seperti apa. Ya kan? Artinya kan kalau saya hanya bicara teori saja di sini kan mungkin nggak terlalu meyakinkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari tahu sendiri caranya seperti itu. Jadi kita tidak bermaksud untuk menjelekan lembaga keuangan yang lain, tapi kembali lagi tadi itu setiap lembaga keuangan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kekurangan kita di sini adalah apa? Salah satunya adalah kita masih sulit untuk mengakses, untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan saldo, misalnya salah satunya. Kalau lembaga keuangan lain kan sudah serba online ya. Nah, kita di sini juga sedang proses ke sana. Kita sekarang ini sedang mengumpulkan data yang valid dari setiap anggota supaya nanti bisa dicek lewat online juga, saldo dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya SIMO istilahnya. Nanti kalau itu sudah selesai, berarti kita bisa lah patut bersaing lah. Begitu. Nah, kemudian kemarin juga ada wacana juga kita mau adakan yang namanya ATM itu supaya anggota bisa narik. Nah, tapi setelah dipertimbangkan, ini bukan pertimbangan para pengurus atau apa, tapi pertimbangan dari anggota sendiri. Itu melalui RAT ya, rapat anggota tahunan. Dan hasilnya adalah ternyata kalau kita menggunakan ATM itu tidak terlalu maksimal, ya kan? Memang memudahkan anggota untuk penarikan dan lain sebagainya, nggak harus secara tunai, tetapi kelemahannya adalah jadinya nggak terkontrol penggunaan uang dari anggota itu. Nah, karena tujuan kita tadi adalah untuk memperdayakan anggota ini, bukan supaya mengajarkan anggota itu menjadi konsumtif, ya, supaya nanti lebih gemar untuk menggunakan uang, tapi kita mengajarkan kepada anggota itu supaya lebih gemar menabung, seperti itu. Jadi ada pertimbangan seperti itu. Jadi setiap keputusan yang ada di sini itu kembali lagi tadi bukan keputusan dari segelintir orang, ya kan? Tapi melalui prarat, kemudian ada tingkat yang lebih besar lagi melalui RAT, kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan CU. Nanti di sana anggota yang hadir itu berhak untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Nah, nanti kemudian dimusyawarahkan sepakatnya bagaimana, berarti itulah keputusannya. Kalau bank beda, yang diundang itu bukan nasabahnya Bapak Ibu. Kalau mau membuat keputusan, yang diundang itu adalah investor-investornya tadi. Dan investor dia berhak penuh untuk memecat pekerja stafnya atau kepala bagiannya di bank itu. Itu kalau di bank. Tapi kalau di CU enggak. Segala sesuatu itu seperti pengurus tadi, ketua pengurus,
wakil, bendahara dan lain sebagainya, pengawas itu dipilih oleh anggota sendiri. Kenapa dipilih oleh anggota? Karena bosnya adalah anggota tadi. Nah, dipilihnya itu bila mana? Ketika kapan? Dipilihnya itu pengurus dan lain sebagainya tadi itu bilang juga. Misalnya nanti di pergantian periode untuk misalnya ketuanya diganti, itu nanti dirat juga digantinya. Siapa yang anggota ajukan, kemudian melalui semacam pemilihan gitu ya, pemilihan umum gitu ya. Nanti di sana dilakukan pemilihan. Nah, nanti siapa yang suara terbanyak nantinya yang menjadi ketuanya, kemudian wakilnya dan seterusnya. Nah, kalau di lembaga keuangan lain beda. Yang berhak untuk menggantikan itu semua adalah bukan nasabah, tapi investornya. Seperti itu. Jadi bedanya di situ mungkin kurang lebih. Jadi dari yang paling penting kita di sini adalah keterbukaan tadi. Kita terbuka. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya melihat papan statistik seperti ini atau yang di belakang ini, ketika datang ke CU, itu tujuannya kenapa harus ada ini? Itu supaya Bapak Ibu juga tahu perkembangan yang ada di CU. Tahu perkembangannya di CU, dan kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang mengganjal, yang mungkin menurut Bapak Ibu patut dipertanyakan, kok segini, seharusnya begini, itu bisa ditanyakan kepada kita yang sini. Misalnya katakan pendapatan, misalnya ini 485 juta sekian. Nah, misalnya Bapak Ibu loh, kok ini dari piutang yang diberikan ini segini, kok pendapatannya hanya segini? Kenapa bisa? Itu berhak Bapak Ibu tanyakan kepada kami di sini. Gitu. Itu adalah hak Bapak untuk bertanya dan lain sebagainya. Gitu. Atau misalnya piutangnya terlalu besar, Bapak Ibu juga berhak untuk menyampaikan, Pak atau Bu, ini saya rasa ini piutangnya terlalu besar ini. Sementara saldo simpanan kita hanya segini. Seperti itu. Jadi di samping kita menyampaikannya di RAP atau prarat tadi, itu bisa dibicarakan di sini juga. Nah, kemudian nanti itu bisa kita perbaiki bersama. Jadi kita di sini intinya adalah keterbukaan. Oke, sampai di sini untuk mengenai perputaran uang ini tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada? Oh ya, silakan. Anggotanya banyak. Perwakilannya ada gimana? Gini Pak, dia itu perwakilan. Kalau untuk prarat itu kita prarat itu kan sebelum berat ya. Misalnya kita di sini, kantor cabang sini, itu kan pasti ada praratnya. Seperti di bulan ini kemarin, di bulan Februari, untuk yang tahun 2019 kemarin, kita praratnya itu di bulan Februari tahun 2020, ya kan? Untuk tahun buku yang sebelumnya. Nah, yang diundang itu adalah sebenarnya itu sebagian besar anggota. Cuma kebanyakan kendala selama ini adalah sebagian besar nggak bisa hadir juga, ya kan? Nah, karena sebagian besar nggak bisa hadir, jadi biasanya yang hadir itu adalah orang-orang tertentu. Nah, dan biasanya yang hadir itu ya kita juga pilih-pilih dalam arti bukan berarti kita pilih kasih. Usahakan yang hadir itu adalah yang bisa menyerap apa yang dia ketahui di sana nanti di prarat itu. Kemudian dia sanggup untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan kepada anggota yang lain. Itu yang paling penting. Jadi tahu kalau misalnya kita orangnya nanti dia bisa hadir, tapi tahu untuk dia sendiri aja untuk apa? Gitu kan? Karena tujuannya tadi harapannya orang yang hadir itu bisa memberikan efek kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Nah, nanti setelah prarat itu ada yang lebih besar lagi, yang ratnya tadi. Nah, di rat itu nanti itu biasanya kita ada juga pasti perwakilan dari anggota yang memang dianggap bisa untuk menyebarkan informasi tadi. Gitu. Nanti hadir juga di sana. Gitu. Tapi harapannya sih memang kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus malah. Ya kan? Karena ini memang adalah saat yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Lebih banyak anggota yang berkontribusi lebih bagus. Seperti itu. Nah, tapi karena pengalaman ada pandemi ini kemarin, kita kan nggak mengadakan ratnya itu secara offline gitu ya, tatap muka enggak. Nah, jadi kemarin kita online. Jadi itu bisa sampai berapa? 3.000 maksimal bisa. 3.000 anggota. Bayangkan. Dari sebelumnya hanya ratusan anggota, jadi sekarang sudah bisa ribuan. Artinya kan walaupun via online gitu ya, internet. Seperti itu. Tapi harapannya dengan semakin banyaknya yang bisa bergabung untuk mengikuti RAT atau prarat itu, harapannya nanti adalah banyak aspirasi-aspirasi yang disampaikan di sana, ya kan? Seperti itu. Kalau online ini kan lebih enak, kita baca seperti apa. Kalau ada keberatan kan nanti bisa disampaikan, setuju, tidak setuju, alasannya ini, dan lain sebagainya, seterusnya seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan memang perwakilan, tapi kalau misalnya bisa lebih banyak lagi, enggak masalah, justru lebih bagus. Oke, ada yang lain lagi? Oke, silakan Bu. Yang saya mau tanyakan ini proses peminjaman ya? Proses peminjaman? Iya. Oke, nggak sabar ini. Oke Bu. Sudah masuk di peminjaman. Ya, oke. Nah, nanti kita
jelaskan masalah pinjaman, masalah simpanan nanti itu ada materinya, ya. Ada materinya nanti, mohon bersabar untuk menunggu. Nanti ada masalah simpanan itu seperti apa, pinjaman itu seperti apa, dan yang lainnya. Bersabar Bu ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ada lagi? Tapi nggak ada salahnya juga, siapa tahu nggak dijelaskan ya Bu ya? Oke, itu. Kita lanjutkan ya. Nah, dari misi yang kita bacakan tadi, misi Credit Union ini, inilah dia pemaparannya. Nah, misi Credit Union dunia, ini menolong orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Tuh, bagaimana Pak? Menolong orang lain itu supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri itu gimana caranya? Pasti bingung kan Bapak Ibu kan? Tahu? Atau Bapak Ibu tahu bagaimana menolong orang lain supaya mereka bisa menolong dirinya sendiri? Ada yang bisa jelaskan? Tuh. Oke, jadi menolong orang lain agar dapat menolong diri mereka sendiri ini adalah seperti yang saya bilang tadi. Kita menolong orang itu, kebanyakan di Indonesia itu kan kata menolong itu atau membantu itu kan lebih identik dengan materi ya. Ya kan? Kalau ada lebih dikasih, itu nggak ada salahnya juga, bagus juga. Tapi jauh lebih bagus kalau misalnya kita menolongnya itu adalah mengubah cara berpikirnya tadi. Saya ambilkan analogi begini sih. Katakan Bapak Ibu misalnya adalah seorang yang rajin mencari ikan di sungai misalnya. Setiap hari selalu dapat lebih. Ada tetangganya yang mungkin kehidupannya pas-pasan, ya kan? Pasti kasihan kan? Wah, mungkin hari ini atau mungkin sudah lama nggak makan ikan, mumpung saya dapat banyak ini, dikasih nih. Membantu nggak? Membantu. Ya, tapi membantu untuk sementara membantu kan? Ya saat itu. Nah, tetapi akan jauh lebih bagus kalau misalnya gini. Ada anggota yang tidak mampu tadi, ya kan mungkin setiap hari tidak bisa makan ikan dan lain sebagainya, akan lebih bagus kalau kita bantunya itu bukan bantu memberikan ikannya, tapi memberikan apa namanya jalannya atau kailnya. Nah, tujuannya apa dengan memberi kail atau jalan tadi? Supaya dia nggak bisa hidup sehari aja nanti, tapi berkelanjutan kehidupannya. Seperti itu. Artinya kalau kita beri ikan tadi, hari ini dikasih berarti otomatis habis hari ini. Setuju nggak? Ya. Habis kan? Ya. Nah, besoknya dia apakah dia mengharapkan bantuan dari kita lagi? Syukur-syukur kalau kita punya lebih. Kalau enggak, bagaimana? Nah, prinsipnya CIU seperti itu. Kita memang tidak memberikan bantuan seperti pemerintah langsung tunai, seperti BLT dan sembako dan lain sebagainya, memang enggak. Karena itu adalah, menurut kami di CIU itu adalah memiskinkan anggota yang miskin. Seperti itu. Cara yang paling tepat adalah dengan itu tadi. Jangan berikan ikannya, tapi berikan kailnya atau jalannya. Supaya dia nanti bukan hidup hari ini saja. Di hari-hari berikutnya, nah lebih bagus lagi kalau kita kasih jalannya, kasih tahu caranya. Cara jalannya seperti ini. Cara menangkap ikannya seperti ini. Nah, seperti itulah di sini Bapak. Oke, setuju ya? Oke, jadi itulah arti tadi menolong orang lain agar dapat menolong dirinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian bersama meraih kebebasan finansial. Ya kan? Gitu. Membantu orang biasa, masyarakat kecil, lemah, miskin terpinggirkan untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi orang-orang yang sebelumnya tadi dinyatakan tidak sanggup, tidak mampu, kita mampukan. Ya kan? Caranya bagaimana? Tentu mulai dari mengubah cara berpikir, kemudian kita siapkan wadahnya juga. Gitu. Kemudian memampukan orang untuk berdaya atau tumbuh. Nah, tumbuh di sini maksudnya tumbuh secara ekonomi, ya, seperti itu. Kemudian membantu anggota mengontrol keuangannya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Mengontrol keuangan. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Nah, banyak di antara kita ini angkat tangan yang sudah bekerja 1 tahun. Ada yang sudah bekerja 1 tahun? Sudah 1 tahun ke atas lah, atau 1 tahun ke atas ya. Lebih bagus lagi. Ya, minimal. Jadi rata-rata sudah bekerja semuanya. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana? Kalau harus ada perwakilan ya. Bagaimana cara Bapak Ibu selama ini untuk menggunakan pemasukan atau rezeki Bapak Ibu? Boleh sharing di sini? Karena kita di sini tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di sini bukan saya yang melatih Bapak Ibu, enggak. Tapi Bapak Ibu juga berhak untuk memberikan sharing. Maksudnya gimana? Pertanyaannya gini Pak, kan sudah bekerja Pak. Lebih dari 1 tahun itu kan lumayan. Lebih lama lagi kan lebih bagus. Nah, kira-kira tips yang Bapak gunakan, cara penggunaan uang selama ini bagaimana? Cara mengontrol keuangan tadi gimana? Iya, supaya karena kita bekerja itu kan pasti ada goal, ada tujuan yang ingin kita capai. Supaya goal itu bisa terrealisasi, kira-kira pasti ada tips-tipsnya dong, ya kan? Nah, ada yang mau sharing nggak? Tolong dulu. Ya, saya sharing. Silakan. Jadi sebenarnya sih saya udah
Iya. Sekarang Wira swasta. Ya, oke. Tapi saya sudah ngalamin 19 tahun bekerja di perusahaan. 19 tahun. Tapi bukan waktu yang singkat ya. Kebetulan ada pensiun dini, jadi ambil. Jadi selalu saya bekerja di perusahaan mengontrol keuangan itu dengan cara apa namanya pembagian misalnya waktu saya belum punya rumah, sewa rumah, ya, mau anak sekolah, belanja, jadi seperti itu daily-nya itu seperti daily-nya. Dan ya itulah, begitu menerima penghasilan monthly bulanan itu dibagi-bagi. Jadi memang apa namanya ya kontrolnya seperti itu. Jadi masing-masing itu kebutuhan tadi. Ya kebutuhan tadi. Jadi ya mau nggak mau lama-lama nggak ada tabungan juga. Nah, justru itu yang mau saya tanyakan Pak. Dari sekian banyak pemasukan kita itu yang saya mau tanyakan. Dari sekian banyak pemasukan kita itu, karena masalah pengeluaran itu adalah rutinitas ya. Itu sudah pasti setiap bulan. Ya. Yang saya mau tanyakan adalah dari sekian besarnya gaji Bapak Ibu, kira-kira berapa persen yang disisihkan untuk menabung? Nah, itu dia. Sebenarnya sih kalau bicara untuk menabung dari niat sih pengen ya ada ya. Ada. Cuman kalau saya sih prinsip saya tuh Ya. Lebih ke invest. Misalnya saya harus punya mobil baru beli utang. Oh gitu. Ya, saya harus punya rumah baru beli mobil gitu. Tapi ada hitung-hitung. Gitu. Jangan sampai nanti kredit malah. Jadi mindset saya itu kalau pikir saya nggak akan bisa nabung kalau misalnya bulanan saya itu masih pas-pasan gitu kan, istilahnya masih ada untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi saya harus berani ngambil satu keputusan yaitu invest walaupun kredit gitu. Itu sih. Oke, itu luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bapaknya. Jadi di sini terima kasih Pak ya. Yang mau saya tekankan di sini adalah pengontrol keuangan tadi itu mungkin kurang lebih lah seperti yang Bapak sampaikan. Cuman saya ingin menambahkan sedikit. Mengontrol keuangan itu adalah kebanyakan kita selama ini, Bapak tadi sampai tidak bisa menabung dan lain sebagainya kan katanya karena pengeluaran tadi lumayan banyak, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya saya ubah Pak, menabung dulu baru memberi yang lain? Itu bisa nggak? Nggak bayar uang sekolah saya. Hah? Enggak, bukan begitu. Artinya kan gini, kita tahu tadi, tapi artinya kan gini. Kadang secara tidak wajar, secara tidak sengaja dan memang tidak wajar, kita biasanya itu di samping ada pengeluaran itu biasanya ada pengeluaran yang tidak mestinya pengeluaran. Iya. Pasti ada kan? Nah, karena kita tidak menyelamatkan uang kita tadi di awal, itu biasanya memang ya, kita ngakunya sih ya habis di kebutuhan, padahal bukan kebutuhan, tapi keinginan. Jadi saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu di sini, memang ada materinya sendiri nanti. Yang paling bagus itu mungkin ya, mungkin. Tapi kalau ada yang lebih bagus lagi lebih bagus, gitu. Mungkin kalau kita mendapatkan penghasilan, biasanya kan kita pasti belanja dulu, ya kan? Belanja dulu kan? Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau belanja dulu ini, itu kalau makannya lapar, Bapak Ibu. Ya, makan lapar. Kalau perutnya lapar nggak masalah, makan sepiring 2 piring udah selesai masalah kan? Nah, kalau matanya sudah lapar, nah pergi ke mall, kalau mallnya bisa bawa pulang, seperti itu ya. Nah itu bahayanya. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa tahu tadi, ini dari sekian ini, ya di sini juga kita menerapkan pola hidup hemat tentunya. Dari sebelumnya yang misalnya untuk beli ikannya sekian, coba dikurang-kurangi. Atau misal kalau ikan itu adalah kebutuhan penting, Pak. Hal-hal yang tidak penting itu dikurang-kurangi. Nah, begitu mendapatkan penghasilan tadi, itu kalau bisa disisihkan dulu. Target menabungnya kita itu berapa? Gitu. Target menabungnya kita berapa disisihkan dulu. Nanti setelah kita menabung sekian persen tadi dari pemasukan kita, barulah kita belanjakan uangnya untuk keperluan yang lain. Nah, kenapa demikian? Yang pertama adalah tujuannya adalah menyelamatkan tadi, ya kan? Dan perlu diketahui kalau kita menabung itu dari uang sisa, biasanya tidak pernah ada sisa, ya kan? Setuju nggak? Ya, selain tidak pernah ada sisa, yang paling penting juga adalah menabung dari uang sisa itu adalah tidak bagus. Nah, kita menabung dari uang sisa itu kesannya sudah setengah-setengah. Iya enggak? Iya. Hasilnya juga nanti pasti setengah-setengah juga, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita konsisten dari awal, ini masukan dari saya sih. Kalau misalnya memang dianggap bisa diterima, silakan, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya ada tips dari Bapak Ibu yang lebih bagus juga, enggak masalah juga. Seperti itu. Karena kalau misalnya, karena ini kan hidup ini kan kita perlu belajar dari orang lain, ya enggak? Nah, kalau kita coba belajar, biasanya orang-orang kalau kita di Indonesia ini kan yang lebih terkenal
finansialnya bagus itu kan mereka yang Tionghoa, ya kan? Nah, nggak ada salahnya. Hidup ini kalau di sekolah itu nggak boleh menyontek Bapak Ibu, tapi dalam kehidupan nyata itu menyontek itu penting, ya kan? Ya nggak? Nah, nyontek itu penting dalam kehidupan nyata. Artinya apa yang dilakukan oleh orang yang lebih baik kehidupannya daripada kita, itu kita ikuti. Kalau di sekolah memang nggak boleh, nyontek nggak boleh. Tapi dalam kehidupan kita yang akhirnya di masyarakat, menyontek itu penting. Seperti itu. Nah, biasanya kan Pak, tapi kan orang Tionghoa itu biasanya pelit Pak ilmunya. Ya jangan ditanya secara langsung. Kalau kita tanyakan bagaimana nggak dikasih tahu nanti, ya kan? Gitu. Nah, kita basa-basi dulu. Tujuannya ke sana ya nggak apa-apa lah kita minta lewat sana. Tapi tujuannya sama nanti ke sana. Seperti itu. Jadi saya tekankan lagi lebih khusus kepada Bapak Ibu kita yang asli dari sini, kalau bisa manfaatkan segala potensi yang ada. Jangan sampai kalah sama orang luar, mohon maaf, ya kan? Jangan sampai kalah sama orang luar. Biarlah kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, ya kan? Jangan orang lain yang pendatang yang menjadi tuan di rumah kita. Kita yang menjadi orang yang dijajah seperti itu. Ya, memang kita Indonesia ini sih artinya sudah merdeka sih, ya kan? Tapi itu katanya, ya kan? Kata-kata mereka yang untuk kehidupan lebih buruk kan ya belum tentu merdeka. Jadi memang hidup ini keras, hidup ini adalah perlu persaingan. Jadi semuanya kembali kepada kita lagi. Kalau mereka yang, mohon maaf, mereka yang pendatang aja bisa, kita yang orang sini, masa nggak bisa gitu kan? Potensi kita lebih banyak, lahan lebih banyak kita daripada mereka yang pendatang. Itu kalau belum dijual, ya, kalau belum dijual ya, itu kalau belum dijual, gitu. Jadi itu salah satunya potensi. Nanti mungkin pada saat istirahat nanti saya tunjukkan bagaimana. Saya tidak bermaksud untuk sombong sih, tapi berbagi itu nggak ada salahnya. Nanti saya tunjukkan video saya, aktivitas saya itu kalau di samping bekerja ini seperti apa sih. Saya pendatang, saya hanya punya lahan kecil, tapi saya manfaatkan. Saya bakal nanti Bapak Ibu bisa mengambil sisi positifnya. Jangan bilang kesannya sombong atau bagaimana, tapi nggak ada salahnya kita berbagi, sharing gitu kan. Nanti bisa lihat video saya nanti apa sih yang saya kerjakan selain kerja di CU ini di sini. Status saya pendatang, belum sampai 1 tahun di sini, malah, ya kan? Tapi ada penghasilan tambahan yang bisa saya dapatkan. Artinya di sini kita berbagi ya. Ada lagi mungkin dari tips-tips yang lain selain bapaknya? Ada yang lain? Cara menyelamatkan uangnya bagaimana? Kan gini, kata orang kan selama ini gini. Orang itu bisa berhasil atau enggak itu bukan dari besar kecilnya pemasukan. Setuju nggak? Nah. Coba gini, orang yang gajinya 10 juta, ketika dia menghabiskan semua uangnya itu, yang dia dapatkan dalam 1 bulan itu, dengan orang yang penghasilannya 3 juta, tapi dia sisihkan 100 ribu setiap bulan, setelah 5 tahun atau 10 tahun ke depan, yang lebih kaya adalah yang mana? Gitu kan? Pasti yang 3 juta tadi. Gitu. Jadi ini kembali kepada mindset, kembali kepada gaya hidup kita, ya kan? Ya, nanti saya jelaskan juga, nanti ada banyak lah, seperti itu. Jadi, yang paling penting di sini adalah kita terus mencari tahu cara menabung, cara menggunakan uang yang benar itu seperti itu. Jadi tidak menggurui ya, bukan menggurui tapi kita berbagi. Ada pengalaman lain Bapak Ibu? Ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah ini tadi, kalau itu tadi misinya ya, ini visinya. Berjuang melawan ketergantungan, kemiskinan, kebodohan, kualitas kesehatan yang rendah dan lemahnya akses di segala bidang. Nah, berjuang melawan ketergantungan. Nah, secara tidak sadar kita selama ini hidupnya masih ketergantungan, walaupun nggak digantung, gitu. Tapi ketergantungan. Ketergantungan itu maksudnya bagaimana? Masih banyak kita selama ini yang orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih sehat, tapi minta kiriman ke anaknya, ya kan? Nah, padahal anaknya kan harus mikir masa depannya juga. Bukan berarti nggak boleh kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau bisa, orang tua harus tahu juga bahwa dia ini harus perlu memikirkan masa depannya. Jadi selagi kita sehat, gunakan potensi kita dengan baik. Nah, tapi yang lebih durhakanya lagi, karena nggak ada namanya orang tua yang durhaka, ya enggak? Yang ada itu adalah anak yang durhaka. Yang lebih durhakanya lagi, anaknya sudah bekerja, bukan yang membantu orang tuanya, malah ngemis sama orang tuanya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ada yang seperti itu di sini? Enggak ada ya. Oke, syukurlah kalau enggak ada. Jadi intinya di sini maksudnya Bapak Ibu ini tadi kembali ketergantungan tadi. Ketergantungan. Artinya kalau kita ini istilahnya kan sudah dewasa, berdirilah di atas kaki kita sendiri. Seperti itu kan.
Nah, ada ya, sehingga ada yang namanya kemiskinan, kebodohan, masalah. Dan pangkal dari semua masalah yang ada ini adalah mulai dari misalnya ini, mohon maaf, kebodohan, kualitas kesehatan yang rendah, dan lemahnya akses ke bidang itu adalah semua akar permasalahannya adalah finansial tadi, ya kan? Nah, jadi kita perlu untuk segera bergegas mencari tahu jalan keluarnya seperti apa. Kemudian tujuan akhir adalah meningkatkan kualitas hidup anggota CU, penemuan makna hidup sejati dan secara sosial terjadi perubahan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti sudah 3, 4, 5 tahun bergabung di CU, kehidupannya gitu-gitu aja, mohon maaf, kalau bisa keluarlah. ya, terus terang ya saya jujur. Keluarlah dalam arti malu, kasihan CU-nya, malu nanti CU-nya. Kok ini anggota CU kok tapi kehidupannya gini-gini aja gitu. Artinya bercanda tapi ada benarnya juga apa yang saya sampaikan ini ya. Gitu. Jadi kalau bisa kita bergabung dengan CU itu harus punya mimpi, harus ada tujuan. Nanti cara yang benar untuk menggapai tujuan itu atau mimpi itu seperti apa? Memang saya juga masih banyak mimpi yang hanya sekedar mimpi, belum tercapai, tapi kita juga nanti sama-sama belajar, ya kan? Artinya kita nggak hanya bisa berhasil sendiri gitu, tapi ajak orang lain juga untuk bisa berhasil. Kemudian ini kegiatan CU tidak sekadar menghimpun dana dan memberikan pinjaman, tetapi CU berbeda dengan KSP, koperasi simpan pinjam ya. Salah satu di CU adalah mengurus orang bukan uang. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita di sini adalah lebih kepada mengurus orang bukan uangnya. Jadi maju atau tidaknya CU itu tadi bukan dari asetnya, ya kan? Bukan dari banyaknya jumlah anggota. Karena percuma banyak jumlah anggota tapi 90% tidak aktif, ya kan? Seperti itu. Jadi bukan dari itu, tapi seberapa besar perubahan dalam kehidupan anggota itu sendiri. Kemudian fokus pemberdayaan CU adalah pengembangan manusia. Ini saya jelaskan tadi, bukan pelipat gandaan aset. Nanti bisa bandingkan sendiri dengan lembaga-lembaga lain seperti apa. Nah, ini yang kita bacakan tadi, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya, visi misi dan seterusnya. Karena materi kita banyak nanti. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit. Logo. Ini logo CU yang dunianya ya. Ya, logo Grand Senior. Jadi ada gambar tangan, ada bola dunia dan ada manusia. Maksudnya bagaimana? Itu ada penjelasannya. Nah, gambar sebuah keluarga, bapak, ibu dan anak tadi itu gambar tersebut memiliki makna bahwa yang dibangun dalam CU adalah manusia. Jadi bukan gambar uang dari sana ya, tapi manusia. Kemudian setiap anggota keluarga seharusnya menjadi anggota CU. Mengapa? Nah, nanti ada penjelasannya. Keluarga sama dengan perusahaan yang keuangannya perlu dikelola dengan baik melalui rencana keuangan keluarga. Gitu. Jangan berharap Bapak Ibu bisa memiliki perusahaan yang besar atau bisa memiliki usaha yang bagus kalau untuk masalah keuangan dalam rumah tangga aja masih bermasalah. Seperti itu. Jadi mulai dari hal yang paling kecil dulu. Keluarga menjadi inti kekuatan gerakan CU dan keluarga dapat dikatakan CU kecil. Gitu. Dalam CU semua anggota dilindungi atau diasuransikan dalam jaminan. Itu maksudnya tadi mengapa seharusnya semua anggota keluarga itu harus menjadi anggota CU. Karena dalam CU semua anggota itu dilindungi atau diasuransikan. Nanti kita jelaskan dilindungi itu maksudnya bagaimana. Asuransi itu maksudnya bagaimana nanti kita jelaskan. Nah, sedangkan gambar bola dunia tadi itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa gerakan CU merupakan gerakan yang mendunia atau yang sifatnya global. Bapak Ibu ya. Agar tetap konsisten dalam ber-CU maka harus ditopang oleh pendidikan atau pelatihan ya, seperti yang kita adakan sekarang ini. Gambar tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan melambangkan swadaya, tangan kiri melambangkan solidaritas. Jadi kita di sini lebih mengutamakan swadaya dan solidaritas. Jadi yang ada kaitannya dengan jaringan-jaringan tadi, perlindungan-perlindungan tadi. Nah, kalau CU daerah lestari kita ini seperti ini dia logonya. Kurang lebih sama, cuman di sini ada Pulau Kalimantannya, ya kan? Jadi artinya CU daerah lestari itu adanya di Kalimantan, tapi tetap sama yang dikelola manusia, tetap sifatnya mendunia juga. Kita ada jaringan yang kuat dengan yang dunia, CU dunia maksudnya, dan kemudian ada tangan. Ini kurang lebih sama. Nah, ini fondasi utama Grand Union, sikap. Kemudian visioner melihat ke depan. Jadi
Anggota CEU itu adalah orang-orang yang memiliki planning. Maksudnya visioner, melihat depan. Kita harus punya mimpi. Tanpa mimpi hidup ini bukan semangat. Kemudian kejujuran, keberanian, pengorbanan, integritas atau dapat dipercaya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan saling percaya tadi. Ini nggak perlu saya jelaskan semuanya. Jadi tadi mendorong orang agar mampu mendorong dirinya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ini, kalau Bapak Ibu mau menanyakan sesuatu itu nggak harus berkaitan dengan materi yang kita sampaikan ini, ya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti yang ibunya tadi, memang tetap ada materinya nanti cuma belakangan. Atau siapa tahu Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin selama ini terpendam tapi belum menemukan jawaban, bisa disampaikan seperti itu. Nanti kalau memang ada materinya dari pertanyaan itu, maka bisa kita skip nanti, artinya nanti kita jelaskannya kemudian seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang masih membingungkan, silakan. Ini apa namanya? Mau bertanya, CEU itu masuk di bawah pengawasan OJK atau hanya di bawah pengawasan yang kedua sama anggota-anggota tadi? Iya. Jadi kita ini CEU ini kan ada banyak. Jadi CEU itu kalau CEU Daya Lestari itu tadi kan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, tapi perlu diketahui CEU ini tadi CEU kita ini adalah sebutannya adalah CEU primer. Nah, tentu dia berpayung kepada BKCU juga. BKCU itu adalah apa namanya, perkumpulan dari seluruh CEU yang ada di Indonesia yang adanya di Kalimantan Barat sana. BKCU Kalimantan namanya. Jadi seluruh CEU yang ada di Indonesia, apakah di Jawa atau di mana itu di bawah naungan BKCU. Nah, yang ada di bawah naungan OJK atau mungkin di bawah naungan kan ada inkompitnya juga nanti, koperasinya. Nah, dari mungkin yang teratas itu nanti yang akan naung ke OJK-nya, bernaung ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya kan? OJK itu otoritas globalnya ya, yang paling globalnya. Kalau misalnya kita yang langsung kan enggak, belum memenuhi syarat juga, seperti itu. Jadi di atas kita masih ada lagi, di atasnya itu nanti masih ada lagi. Nanti yang di paling atasnya itu yang berpayung kepada OJK. Jadi kalau kita kayak gini hanya untuk pengawas tadi. Iya, pengawas tadi itu untuk kita yang di CEU primer aja. Terima kasih pertanyaan yang baru. Ada yang lain? Jadi OJK itu tadi Bapak, Ibu, Otoritas Jasa Keuangan ya. Mohon maaf bagi yang belum mengetahuinya, itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu kalau misalnya sudah berada di bawah naungan OJK, berarti itu sudah aman istilahnya. Ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah lapar? Ada teh, ada kopi. Gini deh, kita buat kesepakatan karena ini kan materinya banyak, ya kan? Daripada nanti wah kapan ini minum kopi, minum tehnya nih, gitu. Ya, kita perlu ada kesepakatan. Materinya banyak. Apakah kita memang harus meluangkan waktu sekian menit untuk snack, ataukah kita snacknya sambil-sambil ya? Nah, kalau begitu sekarang ada snack di belakang, ada gorengan, ada teh, ada kopi juga untuk yang suka kopi. Jadi silakan diambil, dinikmati, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, baru kita nanti lanjutkan materinya, ya, supaya efisien ya. Oke.